Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Namun ada baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik, hari yang penuh dengan sukacita yang selalu Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Kami teramat percaya, meskipun segala sesuatu tidak seperti apa yang kami pikirkan, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu ada menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sudah respon belum? Shalom. Ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada lagu itu, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ya. Gimana lagu itu? Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa di surga. Artinya apa? Dengan melihatmu, orang melihat ada kemuliaan dari Allah Bapa terpancar di dalam dirimu. Itu bisa saja bicara tentang melihatmu secara utuh, tapi juga bicara tentang apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau utarakan, apa yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Sudahkah kemuliaan Allah terlihat nyata? Sama seperti tema kita pada saat ini, kemuliaan Allah kelihatan nyata dalam ciptaannya. Dan saya percaya Bapak Ibu pemuda ciptaan Allah kan. Dan ada pusing sia bulu kan. Tapi satu hal yang pasti yang mau ditegaskan adalah kemuliaan Allah biarlah terpancar nyata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Inang, pemuda, remaja, firman Tuhan ini mencoba untuk mengingatkan kembali kepada kita bagaimana proses manusia itu diciptakan. Dan hal yang luar biasa sekali.
Kalau awalnya Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah cakrawala, memancarkan ini, memberikan ini, maka jadilah demikian. Tapi hal yang luar biasa, kebenaran firman Tuhan saat ini mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Sekali lagi saya bacakan, baiklah kita menjadikan manusia. Di sana ada kata kita. Luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Sebab seperti yang saya katakan tadi. Tadinya Tuhan mengatakan jadilah begini, maka jadilah. Tapi ketika menciptakan manusia, memakai kata kita, baiklah kita menjadikan. Artinya apa? Di sini jelas kelihatan nyata keberadaan Trinitas itu, keberadaan Tritunggal itu. Walaupun memang tidak pernah kata Trinitas atau Tritunggal itu dituliskan secara langsung letterlek di kitab kita, tapi satu hal yang pasti, di sanalah keberadaan itu nyata. Baiklah kita menjadikan. Dan begitulah berartinya, begitulah berharganya manusia itu. Tuhan perlu mengadakan sebuah diskusi, memberikan waktu kekhususan untuk menciptakan manusia itu. Artinya apa? Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bagi Tuhan, kita semua luar biasa. Kita semua berarti. Sebab apa? Tuhan bahkan memberikan, Tuhan bahkan menyediakan, bahkan mendiskusikan untuk menciptakan. Kita tahu kalau ada orang menciptakan atau memberikan waktu khusus atau melihat waktu khusus, pasti ada yang spesial di sana. Pasti ada yang utama di sana. Jadi kalau pemuda yang begitu mengagungkan malam minggu, mensakralkan malam minggu, harus wakuncar, harus ketemu ngedate gitu, ya pasti itu sebagian contoh kekhususan gitu ya. Kita kumpul ya, masa sih malam minggu bla 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 gitu ya. Nah, bagi bapak ibu juga mungkin seperti itu. Kalau melihat ada jadwal anaknya, gurunya mau menikah, pasti lihat hari khusus. Artinya apa? Sekali lagi, ketika ada kekhususan itu, ketika ada saat yang ditentukan, bahkan memerlukan diskusi, artinya apa? Itu adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial di dalam kehidupan kita. Makanya itu mau dinyatakan. Yang kedua bagi kita pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, Anda adalah orang-orang pribadi yang khusus di mata Tuhan. Oleh sebab itu perlu dipertegaskan kembali untuk hal yang ketiga itu, bahwa kita, saudara-saudara semua, adalah gambaran dan rupa Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Gambaran dan rupa Allah. Makanya lagu yang pertama tadi saya katakan, adakah di wajah kita terpancar kemuliaan Allah itu? Sebab apa? Kita adalah gambaran dan rupa Allah, diciptakan begitu sempurna. Makanya pesan firman Tuhan pada saat ini bagi kita yang berikut adalah, marilah kita mengembalikan kesegambaran imago Dei itu kembali kepada semua. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita untuk perbadabulu. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita untuk merusak. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita untuk menghancurkan. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita untuk saling menyakiti, untuk saling mendendam. Tapi kita adalah gambarannya. Makanya Bapak, Ibu, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kembalikanlah kesegambaran itu. Mungkin ini saat-saatnya kita kembali kepada kehidupan yang normal. Atau jangan-jangan sebenarnya bukan ini normal, tapi kehidupan yang normal. Artinya apa? Kita menjaga sesuatu, kehidupan kita menjadi higienis. Kita menjaga hidup kita lebih bersih. Kalau selama ini suka main yang kotor-kotor seperti anak kecil,
yang suka main kotor-kotor sembarangan. Sekarang memang saatnya kita untuk hidup bersih. Kalau selama ini asal mak, katanya sudah gelas digapin lalar begitu banyak, mak vitamin dui gitu ya. Kalau selama ini tidak menjaga sesuatu itu dengan baik, ya marilah kita mengembalikannya. Dan hal yang luar biasa secara sederhana, walaupun mungkin ini sedikit menggelitik, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Ya mungkin kita juga harus mengembalikan kembali. Jadi ya unang kolan mengalangi sasang gitu ya. Jadi biar gak kolesterol, biar gak darah tinggi, biar gak darah tinggi lagi. Kita kembali ke kehidupan itu. Kita kembali kepada karya Tuhan itu sejak awal bagi kehidupan manusia. Lalu yang berikut, firman Tuhan menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi manusia itu ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepadamu, kepada kita semua untuk mengelola, untuk menguasai, dan untuk membuat bumi ini seperti surga. Sekali lagi menguasai, mengelola seluruh ciptaan ini. Walaupun ini sering salah diaplikasikan oleh manusia ini, masih ada juga orang yang salah menafsirkannya. Menguasai itu berarti sesuka hatinya untuk illegal logging, sesuka hatinya untuk mengorek perut bumi ini, sehingga terjadi bencana alam di mana-mana. Tidak. Itu pemahaman yang salah, itu pemahaman yang dangkal. Sebab apa? Tuhan memberikan kuasa itu untuk merawat, untuk mengeksplornya menjadi sesuatu yang lebih baik, dan tentu saja untuk mengembalikannya sebagai bentuk kemuliaan Allah terjadi di atasnya. Kita pasti suka melihat bunga-bunga yang cantik, bunga melati, anggrek, atau apapun, melihat yang sesuatu yang hijau, lebih fresh. Itu kemana saat ini? Melihat langit yang biru, melihat suasana yang begitu indah, menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat bahwa sungguh besar karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tanggung jawab itu ada padamu. Dan tanggung jawab itu ada pada kita. Kuasai dan taklukkanlah bumi, beranak cuculah. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir, Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya apa? Manusia diciptakan, manusia dihadirkan, tapi Tuhan lebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu ketika mereka menjadi penghuni dunia ini, ketika mereka menjadi penghuni bumi ini. Tuhan menciptakan semuanya dengan baik. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan tertata, dengan rapi, dengan api, agar manusia itu terpelihara dengan baik. Iboto Yesus ahana por lubamu asal marah hitamarondo subani aigo kuasani duganuban tanohon. Ya, Tuhan naibata nasari, Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan menghadirkan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Bahkan sejak awal, bahkan sejak zaman pertama sekali manusia itu diciptakan, Tuhan sudah menyiapkannya sedemikian indah, sedemikian rapi. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikanlah kesegambaran, keimagodeian Allah itu yang ada di dalam diri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus yang baik, Kau Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan
Dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menguasai kehidupan kami. Kami mengembalikan, kami mewujudkan, menyatakan lagi. Kami mengaplikasikan kembali apa makna Engkau menciptakan kami, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, dengan keberadaan kami, kemuliaan-Mu terpancar nyata. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.